Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali dalam PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Ketika lembaga internasional menyebut nama Jokowi sebagai salah satu pemimpin paling korup, muncul pertanyaan besar, apakah ini tanda nyata dari melemahnya pemberantasan korupsi atau sekedar permainan politik global? Itulah analisis yang akan kita kembangkan dalam sebuah tema korupsi era Jokowi, ujian bagi KPK atau surga bagi para koruptor. Laporan dari Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP mengejutkan publik Indonesia, bahkan dunia. Presiden Joko Widodo yang selama 2 periode pemimpin Indonesia disebut sebagai salah satu dari 5 pemimpin terkorup di dunia. Tuduhan ini bukan sekedar isapan jempol, melainkan disampaikan oleh lembaga internasional yang diakui kredibilitasnya. Namun apakah ini sekedar tuduhan atau ada bukti nyata yang perlu diusut lebih lanjut? Saudara, OCCRP adalah lembaga yang dikenal atas laporan investigatifnya, termasuk Panama Papers yang mengungkap kasus korupsi global. Menempatkan Jokowi di posisi kedua, OCCRP memicu diskusi besar tentang integritas kepemimpinannya, terutama di tengah berbagai isu yang menyebutkan dugaan keterlibatan keluarga presiden dalam kasus-kasus besar seperti blok tambang di Halmahera dan gratifikasi dalam penggunaan fasilitas negara. KPK, harapan atau harapan palsu? KPK yang seharusnya menjadi garda terdepan di dalam pemberantasan korupsi, kini menghadapi ujian besar. Apakah laporan OCCRP akan ditindaklanjuti secara serius atau justru berlalu seperti angin? Selama ini banyak laporan dugaan korupsi yang melibatkan keluarga Presiden Jokowi dilaporkan ke KPK, termasuk oleh akademisi seperti Ubaidillah Badrun. Sayangnya, banyak laporan tersebut tidak mendapat respon yang jelas. Sebagai lembaga penegak hukum yang independen, KPK seharusnya mampu berdiri tegak tanpa pengaruh politik. Namun revisi Undang-Undang KPK di masa Jokowi dianggap telah melemahkan lembaga ini. Kedudukan KPK sebagai lembaga independen diubah menjadi berada di bawah rumpun eksekutif yang secara langsung menimbulkan keraguan publik terhadap independensinya. Apakah KPK mampu membuktikan bahwa mereka tetap memiliki integritas, terutama dalam menindaklanjuti laporan dari OCCRP tersebut? Reaksi Jokowi menantang bukti atau menghindar? Dalam berbagai kesempatan, Jokowi menanggapi tuduhan ini dengan santai dan menantang. Mana buktinya? Sikap ini tentu menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi wajar jika seorang mantan presiden membela diri dari tuduhan tanpa dasar.
Namun di sisi lain, tantangan ini seharusnya dijawab dengan transparansi penuh. Jika Jokowi yakin tidak bersalah, seharusnya ia bersedia diperiksa secara sukarela oleh KPK atau lembaga independen lainnya. Langkah ini dapat menjadi cara terbaik untuk membersihkan namanya dan mengembalikan kepercayaan publik. Presiden global, pelajaran dari negara tetangga. Di negara-negara lain, pemimpin yang diduga korupsi tidak kebal hukum. Sebut saja mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, yang dipenjara karena kasus skandal IMDb, atau Presiden Korea Selatan yang diproses hukum atas tuduhan korupsi. Mengapa Indonesia tidak memulai tradisi serupa? Sebagai negara yang telah meratifikasi konvensi PBB menentang korupsi atau UNCED, Indonesia seharusnya menunjukkan komitmen nyata dalam menegakkan hukum, termasuk terhadap mantan pejabat tinggi negara. Dampak hukum korupsi. Dampak dugaan korupsi pada reputasi Indonesia. Tuduhan korupsi terhadap Jokowi tidak hanya mencoreng nama baiknya, tetapi mempengaruhi citra Indonesia di mata dunia. Negara-negara yang dikenal korup cenderung kehilangan daya tarik bagi investor asing. Foreign Direct Investment atau FDI menjadi sulit masuk karena para investor ragu terhadap kepastian hukum dan integritas pemerintah. Jika isu ini tidak segera ditangani, Indonesia beresiko kehilangan momentum untuk menarik investasi asing yang sangat dibutuhkan. Saudara sekalian, bagaimana menurut Anda? Apakah KPK mampu menangani laporan ini secara profesional? Apakah kita sebagai masyarakat siap mendukung langkah pemberantasan korupsi tanpa tebang pilih? Sampaikan opini Anda di kolom komentar. Dan mari kita jadikan PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan sebagai wadah diskusi yang konstruktif dan kritis untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini agar semakin banyak orang yang terlibat dalam diskusi yang penting ini. Aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan setiap kali kami mengunggah video terbaru. Salam PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Terima kasih.